1951, kelas A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif IP Jigsaw. Pembelajaran kooperatif IP Jigsaw pertama kali dikembangkan dan diuji coba oleh Elliot Aronson dan kawan-kawan di Universitas Texas, dan kemudian diadaptasi oleh Slavic di Universitas Johns Hopkins Andrews 1997. DP mengajar Jigsaw dikembangkan sebagai metode kooperatif learning. DP ini bisa digunakan dalam beberapa mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika, agama, dan lain-lain. DP ini cocok untuk semua kelas. Jigsaw adalah suatu struktur multifungsi, struktur kerjasama belajar. Jigsaw dapat digunakan dalam beberapa hal untuk mencapai berbagai tujuan, tetapi terutama digunakan untuk presentasi dan mendapatkan materi baru. Struktur ini menciptakan saling ketergantungan. Pembelajaran kooperatif di Jigsaw adalah suatu metode pembelajaran yang didasarkan pada bentuk struktur multifungsi kelompok belajar yang dapat digunakan pada semua pokok bahasan dan semua tingkat untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan setiap kelompok. Menurut Jones 2009, pembelajaran kooperatif IP Jigsaw salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Lee 2004 menyatakan Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompoknya yang lain. Dengan demikian, siswa saling tergantung satu dengan yang lain dan harus bekerja sama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan. Para anggota dan tim yang berbeda dengan topik yang sama bertemu untuk diskusi tersebut. Tim ahli saling membantu satu sama lain tentang topik pembelajaran yang ditugaskan kepada mereka. Pada model pembelajaran kooperatif di Jigsaw terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok asal yaitu kelompok individu siswa yang beranggotakan siswa dengan kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang keluarga yang beragam. Kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik tertentu dan menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Kelompok ahli merupakan gabungan dari beberapa ahli yang berasal dari kelompok asal. Kunci keberhasilan Jigsaw adalah saling ketergantungan, yaitu setiap siswa bergantung kepada anggota timnya untuk dapat memberikan informasi yang diperlukan supaya dapat dikinerja baik pada saat penilaian. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif dengan teknik Jigsaw. Dengan teknik Jigsaw ini, guru memperhatikan skema atau latar belakang pengalaman siswa dan membantu siswa mengaplikasikan skema ini agar bahan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, siswa bekerja dengan siswa dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa secara mandiri. Juga dituntut saling ketergantungan yang positif, saling memberitahu terhadap teman sekelompoknya. Menurut Elliot
ronsen pelaksanaan kelas jigsaw meliputi 10 tahap, yaitu yang pertama, membagi siswa ke dalam kelompok jigsaw dengan jumlah 5-6 orang. 2. Menugaskan 1 orang siswa dari masing-masing kelompok sebagai pemimpin, umumnya siswa yang dewasa dalam kelompok itu. Yang ketiga, membagi pelajaran yang akan dibahas ke dalam 5-6 segmen. Yang keempat, menugaskan DP siswa untuk mempelajari suatu segmen dan untuk menguasai segmen mereka sendiri. Yang kelima, memberi kesempatan kepada para siswa untuk membaca secepatnya segmen mereka sedikitnya 2 kali agar mereka terbiasa dan tidak ada waktu untuk menghafal. Yang keenam, membentuk kelompok ahli dengan 1 orang dari masing-masing kelompok jigsaw bergabung dengan siswa lain yang memiliki segmen yang sama untuk mendiskusikan poin-poin yang utama dari segmen mereka dan berlatih presentasi kepada kelompok jigsaw mereka. Yang ketujuh, setiap siswa kelompok ahli kembali ke kelompok jigsaw mereka. Yang kedelapan, meminta masing-masing siswa untuk menyampaikan segmen yang dipelajarinya kepada kelompoknya dan memberi kesempatan kepada siswa-siswa yang lain untuk bertanya. Yang kesembilan, guru berkeliling dari kelompok satu kelompok yang lainnya mengamati proses itu. Bila ada siswa yang mengganggu, segera dibuat intervensi yang sesuai oleh pemimpin kelompok yang ditugaskan. Yang ke-10, pada akhir bagian beri ujian atas materi sehingga siswa tahu bahwa pada bagian ini bukan hanya game tapi benar-benar menghitung. Dalam aplikasi pembelajaran kooperatif DP Jigsaw tidak hanya menginginkan siswa untuk belajar keterampilan dan isi akademik, tetapi juga melatih siswa dalam mencapai tujuan-tujuan hubungan sosial dan manusia yang pada akhirnya berpengaruh terhadap prestasi akademik siswa. Pembelajaran kooperatif DP Jigsaw dicirikan oleh struktur tugas, tujuan dan penghargaan kooperatif yang melahirkan sikap ketergantungan yang positif di antara sesama siswa, penerimaan terhadap perbedaan individu, dan mengembangkan keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Kondisi seperti ini akan memberi kontribusi yang cukup berarti untuk memacu siswa yang kurang pintar dalam mempelajari konsep-konsep yang dirasa sulit dalam matematika. Pada perkembangan selanjutnya, pembelajaran kooperatif DP Jigsaw selalu mengadakan diskusi kelompok ahli tiap awal sebelum diskusi kelompok asal, mengingat banyak materi ajar tertentu merupakan materi prasyarat. Pendekatan kooperatif Jigsaw ini juga adalah suatu metode pembelajaran yang didasarkan pada bentuk struktur multifungsi kelompok belajar yang dapat digunakan pada semua pokok bahasan dan semua tingkat untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan. Ada 5 karakteristik pendekatan kooperatif DP Jigsaw, yaitu listening, mendengarkan, speaking, student, berkata, kerjasama, refleksi pemikiran, dan berpikir kreatif. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya.